Hello students, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me, Memlikah in Sahabat Belajar Channel. Oke, kali ini Memlikah akan continue discussing pembahasan soal latihan ujian semester yang kita lakukan kemarin. Kali ini bagian yang kedua ya. Nah, di bagian yang kedua ini hanya ada dua kisi-kisi ya anak-anak, yaitu cause and effect and presenting report. Kalau kemarin kita membahas ada 3 teks, apakah kalian masih ingat? Iya, kita ada analytical text, kemudian report text, dan juga biography text. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah siap? Have you prepared your pen and note? Oke, jangan lupa ya nanti dicatat bagian-bagian pembahasan yang penting dari yang Memlikah jelaskan nanti. So, tetap stay tune in Sahabat Belajar Channel karena belajar tidak akan membuatmu lupa. Oke, students, langsung saja kita menuju ke pembahasan soal selanjutnya ya. Alright, di sini anak-anak melihat ada sebuah teks dialog bertemakan cause and effect. Oke, langsung choose ke pertanyaannya. The text is talking about. Do you still remember kalau kata talk about atau kata tell about itu merupakan pertanyaan jenis topik. Topik adalah sesuatu yang dibicarakan dari awal sampai akhir. Oke, untuk strateginya, do you still remember? Alright, strateginya kalian harus membaca di awal-awal kalimat atau kalau enggak merupakan kesimpulan dari awal sampai akhir. Nah, bagaimana untuk mengkoreksinya kalau itu merupakan jawaban yang benar? Kalau itu merupakan jawaban yang benar, berarti itu merupakan pembahasan atau sebuah objek yang dibicarakan dari awal sampai akhir. Oke, kita melihat dari pilihan jawabannya di sini, apakah Andy's lateness, keterlambatan Andy? Padahal di sini Budi mengungkapkan, "Hey man, why did you come to school almost late?" Almost late, hampir terlambat. Apakah itu dia sudah terlambat? Oke, kalau itu merupakan Andy's lateness, berarti dari awal sampai akhir membicarakan tentang Andy's lateness. Sedangkan di sini di kalimat akhir, because of his ride, I was not late to school. Oke, saya tidak jadi terlambat ke sekolah. So, this is not Andy's lateness. Jadi jawaban anak-anak apa? Oke, di sini karena Andy sepedanya bermasalah ya, because my bike had a tire trouble. Oke. What is tire trouble? Kalau dalam bahasa kalian, kobanan ya. Oke, jadi di sini lebih memfokuskan pada objek permasalahan yaitu sepedanya Andy. Oke, so jawabannya yang mana anak-anak? Alright, this is. Oke, Andy's bike problem. Alright, langsung saja kita menuju ke the next question. What is the relationship between Andy and Afif? Apa sih kata relationship? Ya, hubungan ya. Apakah dia itu seorang mekanik dan customer? Apakah mereka itu saudaraan? Apakah guru dan murid atau schoolmate? Schoolmate berarti teman sekolah ya. Oke, dari sini sudah jelas. Oke, so jawabannya yang mana anak-anak? Schoolmate. Good. Oke, karena di sini tidak mungkin lah ya antara teacher and student dengan bahasa yang seperti itu, atau brother, apalagi mechanic and customer. I think this is easy question, so you can answer well. Alright, the next question. My bike had flat tire. Ada di baris kedua. What does the sentence mean? Oke, kalimat ini tuh maksudnya apa sih? Apakah
Andy's bike is in Afif's house. Apakah sepedanya Andi ada di rumahnya Afif? Andy's bike tire is in good condition. Head flat tire apakah good condition? Not ya. Andy's bike was hit by a car. Kita tidak tahu. Tapi kalau kita lihat di sini dari awal sampai akhir, kayaknya sih tidak ya. Karena di sini bannya sudah trouble. Andy's bike tire needs to be repaired. Apakah ban sepedanya Andi memang harus diperbaiki? Okay, so what is the answer? Okay, the answer is here. Andy's bike tire needs to be repaired. Ya, jadi ban sepedanya Andi memang harus segera diperbaiki karena had a tire trouble. Ya, karena banyak kempes, kobanan. Oke. Sampai sini? Masih semangat ya? Oke, kita lanjut lagi. The next question masih dengan dialog yang sama. Right? What will Andy probably do next? Kata probably di sini maybe, possibly, perhaps ya, yang mungkin akan dilakukan selanjutnya. Oke, kalau ada kata-kata seperti ini yang mungkin akan dilakukan selanjutnya, berarti anak-anak strateginya adalah lihat di akhir-akhir kalimat. Kalau dari kalimat yang paling akhir kalian belum bisa menemukan jawabannya, berarti pindah ke kalimat atasnya dan kemudian kalian simpulkan. Nah, di sini because of his ride, karena tumpangannya, I was not late to school. Saya tidak jadi terlambat ke sekolah. Nah, berarti di sini yang akan mungkin dilakukan Andi selanjutnya ngapain gitu ya? Apakah memperbaiki sepedanya? Apakah mau datang ke rumahnya Budi? Ya. Apakah pergi ke sekolah terlambat? Apakah ask Afif's help? Ya, apakah meminta bantuan Afif? Oke, karena sepedanya Budi tadi bermasalah dan perlu diperbaiki, jadi yang akan dilakukan Budi selanjutnya, ya ini ya anak-anak, repair his bike. Alright. For the next question, still the same dialogue about Andy's bike problem. Okay. Oh, ini, sorry. Okay. Here the question. Thanks to Afif, he is helpful. Ada di baris ke-6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kata ini ya anak-anak. Oke, nah di sini ditanyakan the word he refers to, jadi merupakan pertanyaan reference atau rujukan. Oke, strateginya adalah temukan kata itu. Oke, kemudian baca kalimat sebelumnya. Kalau kalian belum bisa menemukan dari kalimat ini, bisa baca kalimat sebelumnya lagi. Oke, kita coba strateginya dari sini. Yeah, thanks to Afif. He is helpful. Ya, berterima kasihlah sama Afif. Dia itu suka menolong. Nah, di sini ya. Jadi kata he di sini maksudnya ini siapa? Oke, sudah jelas ya anak-anak di sini? So, the answer is Afif. Alright. Oke, dari dialog cause and effect, anak-anak sudah jelas? Kalau sudah, kita lakukan pembahasan selanjutnya. Oke anak-anak, untuk soal selanjutnya kita ada incomplete dialogue. Nah, apa itu incomplete dialogue? Incomplete dialogue adalah dialog tidak lengkap atau dialog rumpang.
Nah, di sini kalian harus melengkapi dialog tersebut ya, masih dengan tema yang sama, yaitu cause and effect. Oke, anak-anak masih ingat tidak untuk konjungsi cause dan effect dan letaknya bagaimana? Oke, kita ulas ya anak-anak di sini. Alright, untuk cause ya, konjungsi cause ada beberapa, ada because, since, when, for, dan sebagainya. Oke, kemudian effect ada so, consequently, as a result, therefore, thus. Tapi biasanya yang dipakai yang so, consequently, therefore, sama thus ya. Di sini kalian harus ingat letaknya ada di mana. Oke, kalau konjungsi cause letaknya bisa di awal maupun di tengah kalimat. Tapi kalau konjungsi effect tidak ada di awal ya anak-anak, adanya di tengah kalimat. Oke, kita langsung back to the question di sini. Nah, kalau di sini di awal, of course ini merupakan konjungsi cause. Nah, di sini ternyata ada semua ya. Jadi kita cocokkan yang sesuai dengan teksnya tersebut. Alright, kita lihat di sini ada dialog. Hey man, what do you think about the test? Bla bla bla, I could finish my test. Oke, I could finish my test. Oke, kata kuncinya ada di sini. Saya bisa menyelesaikan tes. Oke, kata di sini konjungsi for, because sama since diartikan karena semua. Apakah karena saya selalu membantu my mom, jadi saya bisa finish my test? Wah, ini anak soleh banget ini ya. Oke, atau karena saya tidur seharian ya, tidur all the time, jadi saya bisa finish my test? Atau karena kelazian saya? Atau karena saya belajar giat tadi malam, jadi saya bisa finish my test? Oke, mudah kan? Jadi jawabannya yang mana ini? Alright, di sini ya. Since I studied hard last night. Oke, langsung saja ke pembahasan selanjutnya. Masih jenis soal yang sama, incomplete dialogue. Alright, di sini sudah ada kata so, jadi di sini adalah konjungsi effect. Oke, tapi yang jadi permasalahan di sini adalah kita sesuaikan dengan konteks kalimatnya. Hi buddy, can you come to my home tonight? Hey sobat, bisakah kamu datang ke rumahku nanti malam? Oh, I'm sorry, I can't. I have a lot of homework to do. Wah, ini banyak PR ini ya. Kayak kalian kalau banyak PR nggak bisa diajak kemana-mana, bener nggak? Ya, jadi bla bla bla. Oke, karena dia punya banyak PR, jadi ngapain? Apakah I have to study? Saya harus belajar? Apakah I'm going to help you? Saya akan membantu kamu? I will call a Grab? I need to go now. Oke, ini gampang sekali. Anak-anak kalau nggak bisa kebangetan, bintik-kebingitin pokoknya ya. Yang mana ini? Jelas yang ini. I have to study. Oke. Nah, di pembahasan selanjutnya di sini hanya melengkapi kalimat dengan konjungsi yang tepat. Oke, anak-anak seharusnya tadi sudah menjelaskan ya, konjungsi cause itu apa saja. Ayo sebutkan sekarang. Ada since, because, kemudian ada apa lagi? Ada when, ada for, pokoknya kata-kata itu yang sering muncul ya. Kemudian konjungsi effect, ada apa? Ada so, thus, consequently ya. Caranya di sini mudah. Kalau kalian sudah hafal konjungsi cause itu apa saja, konjungsi effect itu apa saja, ya jelas di sini tinggal ada 4 multiple choice di sini, 4 pilihan ganda. Yang beda sendiri itu pasti jawabannya. Kalau kalian sudah tahu consequently,
Oh, jadi because, therefore, so. Ini yang tidak temannya ini mana? Ya because lah, ya kan? Nah, kita cocokkan. I couldn't attend the meeting. Saya tidak bisa hadir di meeting. I was very ill. Ill itu apa? Ill itu sama dengan sick, sakit. Tidak bisa datang ke meeting, masa jadi saya sakit? Kan tidak. Karena ya. Karena di sini consequently, therefore sama so ini sama artinya. Mereka adalah konjungsi effect. Alright? Nah, langsung di sini. Cus pokoknya ini ya. My car broke down. I had to take the bus. Karena mobilnya rusak. Ya, malah kasih clue di sini ya. Mobil saya rusak, bla bla bla. Saya harus, had to itu sama dengan have to, sama dengan must ya. Saya harus naik bis. Sudah, kalau kalian masih hafal. For, since itu kan sama. Because sama, ya therefore lah di sini. Oke? Iya. Oke. Next question. Kalau masih tidak bisa lagi kebangetan ya. Di sini nggak usah lihat soalnya, langsung lihat jawabannya saja. Yang mana yang beda di sini? So, therefore, consequently, since lah ya. Since itu sama dengan because, for, ya. Oke, kalau tetap masih tidak percaya kita cocokkan aja jawabannya. I came here, saya datang ke sini. I want to talk to you, saya ingin berbicara denganmu ya karena saya ingin berbicara denganmu. Oke, kalau besok masih tetap tidak bisa ya wes bojomu ya. Oke, lanjut. Oke, di bagian selanjutnya ada apa di sini anak-anak? Ada presenting report ya. Oke. Kita lihat di sini the question, what is suitable arrangement for a good presentation? Oke, jadi arrangement itu urutan. Nah, urutan yang tepat untuk kalimat presentasi di bawah ini itu urutannya yang mana? Oke, kalau kalian dari awal memang mengikuti video yang Mem berikan di presenting report atau dari Mem Alrina berikan dan kalian tidak copy paste tugas dari teman kalian ya pasti bisa ya. Oke, kalau masih belum ingat kita lihat di sini ada video Mem ya. Oke, ada berapa bagian presenting report? Nah, ada introduction, ada content, isi. Oke. Nah, kalau di sini ada di 3 bagian, kemudian masing-masing bagian itu ya kalian udah memberikan kemarin penjelasannya, introduction ada apa, di content juga ada apa, kemudian closing atau conclusion itu apa. Oke. Kalau masih belum paham lagi ya ditonton lagi video yang Mem berikan ya. Oke, Mem ngopi dulu, kalian nonton gitu ya. Oke, kita back to the question. Alright, di sini kira-kira kita lihat angkanya. Angka 4 nih yang pasti benar ya, 4 semua ya. Good afternoon ladies and gentlemen. Ya, ini sudah merupakan apa anak-anak yang pertama? Introduction. Ya kan? Kemudian kita sambung lagi. Wah, ada 6, ada 2. Ini mana dulu? Apakah introduce yourself dulu atau introduce the topic? Ya kan? Nah, paling tepat yang mana? Ya kita introduce ourselves dulu ya. Allow me to introduce myself. My name is Baharudin. Oke, baru kita introduce the topic. In this presentation, we will discuss about the importance of social distancing. Oke, jadi tadi 4, nomor 4, 6, kemudian nomor 2. Nah, lanjutannya kira-kira yang mana? Lanjutannya pasti di konten. Nah, konten atau isi itu berarti kita menyajikan pembahasan, kemudian kita ngasih question kan ke orang-orang atau ke audience. Kira-kira yang mana di sini? 1 dulu
Atau 3 dulu? Kalau yang jelas thank you ini terakhir ya kan. Oke, ini dulu ya. Anybody would like to ask? Ya ini ketika kalian sudah melakukan pembahasan, kemudian kalian ngasih deliver the question. Oke, kemudian kita penutup di sini summary ya, kesimpulannya apa? Baru thank you so much for listening and for your great attention. Oke, jadi urutannya yang mana anak-anak? 4, 6, 2, 1, 3, kemudian yang terakhir 5. Oke, so the answer is here. Oke, ya. Alright. Still 2 more questions. Masih ada 2 pertanyaan lagi. Nah, di sini gampang banget lah ya. Kalau kalian itu mau mengikuti aturan itu pasti bisa. Mau belajar itu pasti bisa, ya. Oke, good afternoon ladies and gentlemen, an honor to meet you here. Wah, ini ya gampang sekali. Oke, yang mana? Kan awal-awal, yaitu yang opening. Oke, kemudian in this presentation we will discuss about the importance of social distancing. Di presentasi kali ini kita akan membicarakan tentang social distancing. Nah, ini termasuk yang mana anak-anak? Ayo, termasuk yang mana ini? Jangan salah loh ya, ini baru memperkenalkan topiknya loh ya, bukan sudah pembahasan isinya. Oke, jadi masih masuk opening ya. Oke, kalau kalian kemarin mungkin banyak yang terjebak di konten. Kalau konten itu isi berarti dia sudah menyampaikan poin-poin pembicaraannya. Well, sampai di sini dulu ya anak-anak. Oke, terima kasih kalian sudah mengikuti dengan baik, dengan semangat. Nah, di sini kalian kemarin sudah mengisi ini belum ya? Oke, nanti mem cek loh ya. Oke, mem cek dulu di sini ya hasil dari jawaban kalian. Nah, ternyata belum ada yang mendapatkan nilai 100 ya. Tertinggi adalah 96. Oke, ada juga yang mendapatkan nih nilainya segini nih ya. Ini rata-rata 85 sudah bagus ini ya, tertinggi 75 ya. Oke. Yuk, kita lihat di sini untuk pembahasannya ya. Rata-rata kalau mem cek anak-anak sudah bisa mengerjakan dengan baik untuk jawaban yang benar. Nah, banyak sekali ini ya. Rata-rata sudah benar. Oke. Ya. Kita lihat di sini respon dari kalian ya. It's good, ma'am. Siap. Good, ma'am. Semangat. The problem is too complicated, ma'am. Okay. Hopefully can help you do the semester exam easily. Help me ya. Oke, susah sinyal. Oke, hal yang biasa susah sinyal. Cari wifi gratis aja ya. Nah, ini baru latihan, besok lihat saja ada kendala seperti kemarin saat uji coba latihan ujian semester, link tidak bisa dibuka atau error. Yes, hopefully not ya, semoga tidak ada. Semangat 45 2020 anti corona lah ya. Oke, di sini I'm confused ma'am how to respond lah. Giliran untuk merespon malah bingung ya. Oke. Siap ma'am, yes, oke ma'am, semangat, cukup puas, practice work. Oke, boros kuota dan bingung mengerjakan. Nah ini baru sedikit boros kuota ya, belum kemarin ini YouTube. Ya namanya ujian atau belajar online ya memang ada kuotanya. Oke. Nah, yes, semangat, pusing ya. Kalau pusing istirahat saja ya. Oke, karena kalian di sini pusing ya, sudah mem akhiri saja pembelajaran kali ini.
Terima kasih ya anak-anak sudah memperhatikan dengan baik di bagian pembahasan yang kedua di sini. Jangan lupa terus belajar, semangat pokoknya. Jika nanti ada komplain ya atau jawaban saya kemarin kayak gini-gini ya, mungkin ada sesuatu yang salah di situ, nanti kita perbaiki ya. Kalian bisa kirimkan lewat WA atau di Google Classroom kalian. Okay, thank you so much for listening and thank you so much for watching my video about pembahasan soal ujian akhir semester. Okay, see you next time ya. Minal aizin wal faizin, masih dalam suasana lebaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye.